Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, di samping saya ada Ustadz Nur Alam Al-Jurjani. Beliau merupakan Ustadz yang hafiz Quran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ruqyah. Langsung saja kita bertanya kepada Ustadz Nur Alam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di kalangan masyarakat sekarang ini ada yang bertanya-tanya Ustadz, untuk ruqyah sendiri itu apakah dikhususkan untuk gangguan yang diakibatkan oleh jin, atau bisa juga gangguan yang diakibatkan karena kepribadiannya ataupun kecanduan? Kalau misalkan sekarang itu kayak anak-anak zaman sekarang yang kecanduan gadget, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Memang sering ditanya begitu saya karena sering meruqyah. Jadi apakah ruqyah itu hanya untuk orang yang kena gangguan jin saja? Atau ini banyak-banyak. Bahkan kadang-kadang ada orang yang belum nikah minta diruqyah supaya dapat. Nah ini ya harus gimana ya, didoain aja. Gitu. Itu termasuk karena memang kadang-kadang ada orang nggak nikah karena memang ada gangguan jin juga. Memang ada itu kejadian. Nah berkaitan dengan ruqyah itu sebenarnya bukan hanya untuk orang kena jin, santet, tapi termasuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang menyimpang, lesbi, homo, termasuk kecanduan narkoba, kecanduan handphone anak kecil itu yang belum waktunya megang HP sudah kecanduan. Ini bisa nggak di ruqyah? Nah, ini. Jadi di Quran itu ada ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Nah, kami turunkan Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada syifa wa rahmah, ada syifa dan rahmat. Syifa ini obat. Jadi ayat-ayat Quran ini bisa dijadikan sebagai obat, penawar berbagai macam penyakit, termasuk penyakit lahir maupun penyakit batin, lahiriah maupun batinnya itu bisa. Nah umumnya sekarang memang ayat-ayat Quran itu untuk apa? Orang yang kena santet, kena jin. Tapi sebenarnya itu untuk umum. Misalnya ada orang kecanduan narkoba, bisa nggak diruqyah? Bisa, insya Allah. Cuma kadang-kadang nggak cukup sekali, butuh beberapa kali baru hilang kecanduannya. Termasuk anak yang kecanduan handphone misalnya. Kebetulan saya itu pernah ngeruqyah anak yang sangat kecanduan HP, itu bisa. Akhirnya sekarang ya nggak doyan. Nah, peran orang tuanya juga, ya jangan deket-deketin HP juga gitu, nanti kambuh lagi, ini masalahnya toh. Jadi bisa, termasuk orang yang punya penyakit penyimpangan seks, lesbi, homo, itu bisa. Bahkan saya pernah meruqyah juga orang yang kena homo, itu alhamdulillah, itu perubahan total. Artinya tidak seperti biasanya, walaupun baru sekali. Nah ini merupakan suatu informasi bahwasanya ruqyah bukan hanya untuk jin atau kena santet saja. Berbagai macam penyakit itu bisa kita ruqyah, karena ruqyah itu untuk umum. Nah, jadi untuk medis atau non medis itu bisa. Karena di zaman Rasulullah itu ada seorang kepala suku yang tersengat kalajengking, itu kan medis. Kemudian diruqyah pakai apa? Al-Fatihah, dan Allah memberikan kesembuhan. Artinya apa? Nggak harus yang kena jin saja diruqyah. Jadi makanya ini perlu tahu masyarakat, karena umumnya masyarakat tahunya ruqyah itu untuk jin dan lain sebagainya. Bahwa Quran itu syifa. Syifa itu adalah obat. Nah, penyakit apapun bisa diruqyah dan bisa dibuktikan gitu loh, bukan hanya omong kosong, bisa dibuktikan. Saya pernah ini kecelakaan karena ini kesleo, sakitnya luar biasa. Begitu saya ruqyah, itu sakitnya hilang. Nah ini banyak. Nah kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan ruqyah. Contoh, belum lama juga saya sakit sini, mengganjal luar biasa. Akhirnya saya bacain ayat Quran, bacain ayat-ayat untuk pengobatan. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Kadang-kadang ya masyarakat itu kadang-kadang mau berobat juga duitnya kurang mungkin ya, akses untuk ke tempat rumah sakitnya jauh. Caranya bagaimana? Ada Al-Quran di dekat kita, ada Al-Quran di hati kita. Itu baca, insya Allah ada kesembuhan. Ada kesembuhan, macam-macam, gitu loh, macam-macam. Diruqyah. Kita stres, bingung, diruqyah. Insya Allah nanti stresnya itu reda. Jadi kan ada orang kena masalah pusing, stres, diruqyah, nanti juga reda. Masalah ada, tapi beban nggak ada, gitu loh. Enak kan, gitu loh. Ada orang yang penyimpangan seks, kayak maaf kadang bencong misalnya apa, itu bisa disembuhkan.
Nah, akhirnya kan dia awalnya kan dia laki-laki, ya kita kembalikan lagi bisa. Hanya saja semua itu butuh proses, nggak sekaligus. Begitu diruqyah langsung sembuh nggak, butuh proses, butuh kesabaran. Insya Allah semua itu ada obatnya. Ada penyakit ada obatnya. Dan Allah sudah menjanjikan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Ada syifa di dalam Al-Qur'an itu. Bisa berarti bisa kita baca Al-Fatihah. Bahkan sahabat Nabi yang meruqyah orang yang kena sengatan binatang berbisa itu dengan Al-Fatihah. Cuma dengan Al-Fatihah sembuh. Dasarnya Al-Quran seperti itu. Dasarnya Al-Quran seperti itu. Bukan berarti saya melarang ke dokter, ke tempat pengobatan yang bagus, yang medis. Bukan. Ini masalah di antara bahwasanya obat itu adalah dari Al-Quran. Dan itu sangat murah dan gampang kita ambil. Masa iya kita aja Al-Fatihah nggak bisa? Jadi kita ruqyah. Insya Allah dengan begitu ada kesembuhan. Makanya kita harus yakin bahwa yang menurunkan penyakit itu adalah Allah, yang bisa mengangkat penyakit juga Allah. Seperti itu. Walaupun memang santren saat ini orang kena guna-guna baru datang minta diruqyah kan gitu. Orang yang kena santet baru datang minta diruqyah, orang kena jin baru datang minta diruqyah. Rata-rata begitu. Rata-rata orang yang ruqyah ke sini itu bukan karena penyakit medis. Rata-rata, Ustadz kepala saya pusing, mungkin ada yang nyantet. Nah, Ustadz kayaknya warung saya sepi, mungkin ada yang guna-guna. Itu rata-rata hubungannya dengan begitu. Padahal sebenarnya tidak harus begitu. Makanya anak-anak yang kecil yang kecanduan handphone, kecanduan kadang-kadang televisi, film, sehingga kadang-kadang terlalu berlebihan, ini bisa diruqyah. Insya Allah gitu loh. Anak-anak yang kadang-kadang kurang hobi mengaji, itu bisa diruqyah supaya bagaimana anak itu menjadi yang lebih soleh. Karena itu doa juga isinya kan. Jadi ada syifa. Penyimpangan tingkah laku itu bisa diruqyah, termasuk penyimpangan orang yang mencuri. Orang mencuri kan penyakit. Pencuri itu penyakit. Jadi kalau nggak nyuri nggak enak. Bagaimana? Diruqyah insya Allah bisa. Sehingga keinginan untuk mencuri itu berkurang. Termasuk berbagai macam penyimpangan tingkah laku itu bisa dilakukan dengan ruqyah. Insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Hanya saja memang kita harus sadar bahwa yang mendatangkan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Terus butuh kesabaran, butuh proses. Yang diruqyah, yang meruqyah, dan keluarganya yang mengantar, ini butuh kesabaran. Kalau nggak begitu, nggak berhasil. Ini pengalaman saya, rata-rata yang nggak berhasil ruqyah di sini, itu adalah nggak sabar. Jadi pengen sekali langsung sembuh. Tapi orang yang saya kasih tahu, coba datang sekitar 5 atau 6 kali, harus sabar. Itu insya Allah biasanya rata-rata sembuh. Tapi masyarakat kita itu pengennya begitu dipegang langsung sembuh. Ya ini masalahnya itu. Nggak mau proses, instan. Sehingga apa? Masyarakat kita banyak tertipu oleh dukun. Oh ini kena guna-guna, dipegang keluar paku padahal bohongan. Akhirnya duitnya habis. Bahkan saya punya pasien yang habis miliaran, nggak sembuh. Itu gara-gara ditipu seperti itu. Makanya kita berharap kepada umat Islam agar berhati-hati dengan para dukun yang menyimpang, yang berkata Ustadz hati-hati dengan penyimpangan tersebut. Jangan sampai tertipu. Kita kembali kepada ruqyah syar'iyyah, kita harus berobat. Kalau memang pakai ruqyah, harus kita kembali kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang alim. Supaya apa? Kita nggak tertipu dengan para dukun gitu. Seperti itu. Masya Allah. Jadi obat itu salah satunya sangat dekat dengan kita ya Ustaz? Sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Di Al-Quran sendiri, di dalamnya terdapat obat. Dan yang mungkin yang paling penting yaitu kita harus yakin bahwa penyakit dan kesembuhan itu datang dari Allah. Jangan lupa juga untuk selalu bersabar dalam proses penyembuhan tersebut. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.